Lalu siapa yang menjaga Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Kenapa dikatakan ada kata nahnu? Apakah di sana melibatkan makhluknya? Yes. Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, mereka senantiasa didatangi oleh Jibril. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah, dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini masih mengesahkan tentang bagaimana perdebatan MYM versus Ustadz Juma, ya, pendeta MYM ini yang dimana dia dendam ketika nyungsep di kandangnya, dan di sini ketika dia, ya, seorang pendeta ini bertandang ke Rum Muslim, dia juga tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada debat kusir, dan pada akhirnya dia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menutupi rasa malu. Dia hanya berpusing-pusing perihal masalah tauhid, ya, ataupun kami, ya, karena memang tauhid itu tidak ada tertulis, memang tidak tertulis seperti itu, ada hurufnya. Tauhid bukan, tapi tauhid ini adalah bagaimana pemaknaan yang dimana keesaan Allah itu tidak ada terbilang, tidak ada dua, tidak ada tiga, itulah tauhid namanya. Namun di sini orang-orang Kristen mencoba membuat blunder dengan hal-hal yang tidak rasional, yang dimana di dalam kitab mereka sendiri perihal masalah Trinitas itu pun tidak pernah ada. Jangankan Trinitas, Yesus tidak pernah sekalipun mengaku pada kaumnya, yakni Bani Israel, sekalipun tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus sekalipun tidak pernah ada satu orang pun yang mengatakan bahasanya Yesus itu adalah Tuhan. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Mulai hitungan dari 2000 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai buat live. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk saudara-saudara yang berbeda keyakinan dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun nabiyya ba'da. Ikhwani fisabilillah yang ada di live komen, youtuber muslim seperti Zulkifli M Abbas, Zulfikar Official, Handi Selebes, Rifa MOE, dan channel-channel yang berafiliasi lainnya, dan juga saudara-saudara kekristenan di channel Pak Pendeta Albert dan juga Pak Pendeta MYM. Hari ini puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kami umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk hari ini mengadakan diskusi lintas agama, di mana kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Nah, narasumber dari Muslim kali ini itu seperti biasa, abang kita, guru kita, saudara kita, Bang Zulkifli M Abbas, dan di sisi dari teman-teman kita kekristenan diwakili oleh Pak Pendeta MYM. Nah, mungkin tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya, karena kedua narasumber adalah seorang dari kalangan YouTuber, maksud saya, yang memang sudah terkenal
di kalangan netizen Indonesia. Semoga saja harapan kita bersama diskusi kali ini menghadirkan keilmuan, bukan malah menghadirkan perpecahan di antara kita bersama. Kita berharap apa yang kita sajikan ini berupa edukasi, inspirasi, dan motivasi, dan kembalikan semuanya kepada netizen yang semoga mereka berjiwa besar dalam perbedaan. Iya, kita memang berbeda, kita sepakat untuk berbeda, dan kita berusaha untuk jujur dalam apa yang kita yakini. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, saya akan mempersilahkan kepada kedua narasumber untuk melakukan opening statement 5 menit, dan saya masih ingin bertanya dulu nih, siapa yang kira-kira mau opening statement duluan? Apakah Pak Pendeta MYM sebagai tamu, atau Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Zuma sebagai tuan rumah? Atau kita serahkan kepada Pak Pendeta? Bagaimana Bang Zuma? Ya, kita ikuti. Ya, terserah. Mungkin Bang Zuma dulu, karena dia yang punya tauhid. Tauhid bukan punya saya. Oke. Ya. Seperti permintaan dari Pak Pendeta yang harus kita hormati, silakan Bang Zuma, opening statement dimulai dari sekarang, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita semua, berkat dan rahmat Allah semoga tercurah kepada kita semua. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wahbihi wa mawala, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahazallahu walada subhanahu ballahu ma bis samawati wal ard kullullahu qanitun. Jadi tema pada malam hari ini adalah tema yang dipilih oleh tamu kita Pak MYM yang saya hormati. Malam ini sebagai tuan rumah saya yang memulai, meski kemarin saya sebagai tamu di tempat Pak MYM juga saya yang memulai. Jadi begini, yang dipahami oleh umat Islam ketika dihadapkan dengan agama, maka yang terpatri di dalam jiwa, batin, pikiran, dan iman umat Islam itu adalah kata tauhid. Ibarat Pancasila, maka Pancasila itu adalah induk, kemudian terjabar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga isi daripada Pancasila itu sendiri. Tauhid ini adalah ajaran yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada seluruh nabi. Mulai dari Adam, Ibrahim, Yakub, Musa, Isa, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semua mengajarkan satu Tuhan. Dan satu Tuhan inilah kemudian cakupannya adalah tauhid. Semua mengajarkan, nabi manapun itu, ketika dia datang diutus oleh pencipta langit dan bumi, mereka semua mengajarkan la ilaha illallah. Nah, ada yang unik dalam ilmu tauhid ini ya. Karena apapun yang kemudian dinisbahkan kepada Allah, maka itu akan merujuk kepada satu esensi, satu hakikat yang tidak terbagi. Kata Allah itu merujuk pada satu hakikat. Kemudian ketika dihilangkan huruf alif, tinggal lillah, maka umat Islam yang menganut tauhid akan memahami bahwa yang dituju kemudian itu demi Allah, hanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika huruf lam juga dihilangkan menjadi lahu, ya, tadinya alif dihilangkan alif menjadi lillah, dihilangkan lamnya kembali, lalu kemudian menjadi lahu. Maka lahu ini juga merujuk hanya kepada satu pribadi, satu hakikat, yaitu Allah. Maka Allah, lillah, lahu merujuk kepada satu hakikat, yaitu Allah. Nah, bagaimana kemudian ketika tinggal satu huruf dari kata Allah itu, tinggal menyisakan huruf terakhir, hu, maka makna yang terkandung kemudian kembali kepada Allah.
Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Inilah mukjizat yang dimiliki oleh Allah terkait penamaan Allah. Jadi huruf per huruf yang ada ketika disisahkan tinggal satu huruf sekalipun tetap merujuk kepada Allah. Sembahan para nabi. Makanya ada yang dikatakan tauhid, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Tuhan dari segala aspek, bahwa tidak ada sembahan selain daripada Dia. Ada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan, bahwa Allah itulah yang mencipta, Allah itulah yang memberi rezeki, Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah itu yang wajib disembah. Kita sholat hanya untuk Dia, kita ibadah puasa hanya untuk Dia, kita sholat kita sedekah hanya untuk Dia. Lalu kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, menetapkan sifat-sifat yang hanya ada pada diri Allah, tidak dimiliki oleh siapapun selain daripada Allah yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami telah wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah oleh kalian sekalian hanya kepada Aku saja. Allah lillah Hanya lahu. kepada Aku saja menyembah. Itu dia ya, terakhir penutup opening statement dari Bang Zuma, pihak Muslim, menjelaskan tentang tauhid, di mana statement yang bisa kita ambil yaitu semua rasul atau nabi mengajarkan ketauhidan. Baik, sekarang selanjutnya dari pihak Pak Pendeta Muri Wali yang akan menyampaikan opening statementnya 5 menit dimulai dari sekarang. Dipersilahkan dengan hormat, Pak Pendeta. Go. Ya, baik. Selamat malam untuk semua. Yang pertama-tama saya menyampaikan bahwa saya akan mempertanyakan istilah tauhid di dalam Quran yang pada faktanya itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan mempertanyakan mengapa Allah yang katanya tauhid itu menggunakan kata kami ketika berfirman ya di dalam Quran ya. Itu yang saya akan fokuskan. Nanti saya akan kembali ke poin ini ya. Yang kedua, kalau memang interaksinya berkembang menjadi akademik, saya akan masuk secara filosofis nanti bagaimana rasionalitas daripada tauhid ya. Bagaimana rasionalitasnya berkaitan dengan logik ya, berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan kesadaran, akan masuk ke sana nanti ya. Baik, saya mendengar pemaparan orang-orang yang ahli Islam. Saya tidak mengatakan saya ahli Islam, tetapi malam hari ini saya hanya akan mendengarkan paparan daripada Ustadz Zuma, dan itu yang saya counter. Saya tidak akan mengarang bebas sendiri, comot-comot ayat Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh polemikus Islam seperti Zuma, Rifa, dan lain sebagainya, lalu kemudian memberi tafsiran sendiri, lalu memaksakan tafsiran mereka kepada orang Kristen. No, saya tidak akan melakukan itu, karena itu tidak akademik, tidak ilmiah. Saya akan menunjukkan kepada saudara apa itu akademik ilmiah malam hari ini. Saya akan dengarkan pemaparan Zuma. Setelah saya paham, saya akan mengkritisi. Kalau saya belum paham, saya tanya lagi Zuma, maksudnya apa? Sampai dia menjelaskan, saya paham, saya akan serang apa yang saya paham. Nah, ini namanya akademik ilmiah, bukan seperti tadi malam, bukan seperti yang ditunjukkan oleh polemikus Islam selama ini. Ya, jadi yang pertama-tama saya meneliti, saya mendengarkan paparan orang-orang yang ahli Islam, ya, itu tidak ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Saya sendiri punya Al-Quran di sini. Itu yang diterjemahkan oleh diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Dalam debat saya dan Kores ya, dia mengutip surat Al-Anbiya kalau saya tidak salah. Dia katakan istilah tauhid ada di sana, padahal setelah saya teliti itu tidak bicara tauhid dan istilahnya secara persis bukan tauhid. Tapi ketika saya teliti, itu justru merujuk kepada agama yang satu, bukan Allah yang satu, bukan Tuhan yang satu, yang tauhid, bukan. Ya. Jadi
tidak ada kata tauhid apapun di dalam Quran. Lalu dalilnya dari mana menggunakan istilah tauhid? Ini yang harus dijawab oleh Zuma malam hari ini. Lalu yang kedua, kata kita atau kata kami yang digunakan oleh Tuhan, saudara-saudara, ketika berfirman, ya di dalam surat Al-Anbiya juga menggunakan kata kami di sana, ya. Misalnya di dalam surah yang ini ya, surah 21 dalam ayatnya yang ke-7, ya, di situ dikatakan, ini saya baca terjemahannya, ya. Dan kami tidak mengutus dalam kurung rasul-rasul sebelum engkau dalam kurung Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sini Tuhan saudara-saudara itu orang Islam menyebut dirinya kami. Nah, ada yang berkata itu merujuk kepada semacam menyatakan kemuliaan Allah, begitu ya, kemuliaan ilahi, kemuliaan Tuhan. Itu tidak merujuk seperti orang Kristen bilang Tritunggal, itu tidak ada begitu. Jadi itu merujuk kepada kemuliaan, begitu ya, menyatakan kemuliaannya. Tapi pertanyaan saya adalah apa? Dalilnya di mana? Teks ayat mana di Quran yang menjelaskan istilah kami itu menjelaskan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah, saudara. Tunjukkan dalilnya. Jadi jangan bicara tanpa dalil. Saudara sering menyerang Kristen, tidak bicara tanpa dalil, begitu ya. Saya balikkan senjata saudara sekarang. Tunjukkan dalilnya nanti. Di mana penjelasan di surat Quran yang mana, ayat yang mana, di mana istilah kami itu dijelaskan itu untuk menunjuk kepada kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Ya, ini ya masalah tauhid dan masalah apa namanya tadi? Kami. Wow, Kami, ya. Waktunya habis dan wow, amazing. Pak Pendeta MYM belum apa-apa di opening statement sudah mengeluarkan kisi-kisi senjatanya, dan bukan hanya kepada Bang Zuma. Mungkin beliau lupa kalau hari ini saya jadi moderator, tapi ya nggak apa-apa. Berarti saya termasuk salah satu army atau salah satu laskar yang juga dipertimbangkan oleh Pak Pendeta MYM. Terima kasih sanjungannya. Oke, by the way, setelah ini kita masih sesi menanggapi ya teman-teman. Itu baru opening statement, dan Pak Pendeta MYM di opening statement sudah tidak bersabar langsung memberikan sebuah pertanyaan tentang kata kami dan langsung membantah bahwa kata tauhid itu tidak ada di Al-Quran, dan mencoba untuk mengatakan bahwa senjata yang kalian lemparkan kepada kami saya arahkan balik kepada kalian. Nah, itu pernyataan dari Pak Pendeta MYM ya. Saya ingatkan kembali bahwa saya di sini sebagai moderator, bukan pendebat. Baik, Bang Zuma, silakan ditanggapi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat kelihatan Bang Handi yang saya katakan tadi bahwa jangan beragama kalau Anda tidak meyakini agama Anda lah yang paling benar. Dan tanda-tanda orang yang memahami agamanya yang paling benar adalah ketika mereka sudah paham agama lain di luar agamanya. Malam ini kita melihat ada anak ibtidaiyah masuk kemudian bertanya tentang Islam. Berarti dia tidak memahami Islam, arti kata bahwasanya dia meyakini agamanya adalah agama benar dengan cara buta, karena dia nggak melihat agama di luar daripada agamanya. Pertanyaan ini pertanyaan ibtidaiyah, kenapa di dalam Al-Quran itu ada kata kami? Ya, saya harus meluruskan dulu. Di dalam Al-Quran itu Pak nggak ada kata kami, Pak. Catat itu, kalau ada pulpen dan kertas Pak, dicatat. Di dalam Al-Quran tidak ada kata kami. Anda hanya menemukan kata kami itu di dalam terjemahan Al-Quran. Saya ulang, di Al-Quran tidak ada kata kami. Kata kami itu ada hanya di dalam terjemahan Al-Quran. Nah, tadi di awal saya sudah menguraikan kepada Anda, ketika kemudian alif, lam, ha itu, hu itu dipisah-pisahkan, maka akan mendapatkan arti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Contoh misalnya, inna.
Inna ini artinya sesungguhnya. Tapi ketika kemudian dibumbui huruf alif, maka akan merujuk kepada Allah. Inna. Di situ huruf nun ya dengan tanda fathah akan dibaca 2 harakat. Inna disebabkan karena ada penambahan huruf alif, maka alif ini artinya Allah. Maka artinya yang tadi sesungguhnya berubah menjadi sesungguhnya kami. Itu terjemahan sesungguhnya kami. Nah, kenapa dikatakan kami di sini? Kalau merujuk kepada Allah, adanya penambahan kata huruf alif yang berdiri sendiri yang menuju kepada Allah. Kenapa kemudian ada kata kami di dalamnya? Di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menerjemahkan kata nahnu, di mana kata nahnu yang dimaksud di situ adalah Allah dalam perspektif penjabaran dirinya tentang melibatkan makhluknya yang lain atau keagungan terhadap kebesaran dirinya. Sama seperti ketika ada seorang yang mengatakan kami, padahal dia seorang diri. Kenapa dia mengatakan kami? Karena dia merasa hebat, karena dia merasa berkuasa, karena dia merasa memiliki kekuasaan. Maka orang yang senantiasa mengatakan kata kami adalah orang yang memiliki kekuasaan atau mewakili kekuasaan yang jauh lebih besar. Nahnu itu adalah dhamir. Dalam bentuk jamak berarti kita. Tapi nahnu bukan berarti kita dalam perspektif pemahaman orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memaknai kata kami, maka kata kami itu adalah jamak. Tapi kata nahnu yang kemudian dijabarkan oleh Al-Quranul Karim itu tidak selamanya bermakna jamak. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Jadi kata kami itu tidak ada dalam Al-Quran, yang adalah kata nahnu. Yang ada adalah kata nahnu. Nah, Anda terjebak dalam kata kami, kenapa? Karena Anda tidak memahami kemudian kata nahnu yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Jadi kata nahnu itu sering Allah gunakan untuk menerangkan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia melibatkan makhluknya yang lain. Dia melibatkan makhluknya yang lain. Tapi ketika dia mengatakan tentang dirinya, tentang keesaannya, tentang hakikatnya, Tuhan tidak pernah mengatakan nahnu, tapi senantiasa mengatakan ana. Ketika dia berbicara tentang pribadinya, pasti dia mengatakan ana. Innani anallah. Saya ini adalah Allah. Tapi ketika melibatkan makhluknya, maka dia mengatakan menggunakan kata na atau nahnu. Jadi ketika Anda mendapatkan kata kami, Bapak, itu tidak sedang berbicara tentang hakikatnya. Demikian. Habis. Terima kasih selama 5 menit ya Bang Zuma mencoba menjelaskan pertanyaan dari Pendeta MEM, dan silakan langsung Pak Pendeta MEM untuk menanggapi paparan dari Bang Zuma. Baik. Saya tanya tauhid nggak disinggung ya. Nanti mungkin masih nanti, atau mungkin sengaja melarikan diri untuk bersembunyi ya. Saya tunjukkan tadi teks mana ya itu istilah tauhid ada di dalam Quran ya. Karena Anda mengajarkan tauhid, tetapi kalau tidak ada kata tauhid dalam Quran, itu artinya Anda mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Quran ya. Ini yang saya tunggu ya. Jadi mungkin masih Google lah ya. Silakan Google dulu ya. Mungkin masih cari ayatnya, silakan. Saya tunggu nanti ya. Baik, saya sangat-sangat sangat-sangat istilahnya itu tanpa beban malam hari ini. Jadi yang kedua, pertanyaan penting sekali ya. Kalau memang kata nahnu itu ya tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia, artinya tidak bisa mendapatkan kata yang tepat di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan, mengapa berani sekali penerjemah Quran ini menggunakan kata kami? Anda harus jawab itu. Anda mau mempersalahkan mereka? Anda mau mengatakan bahwa mereka itu menerjemahkan ini asal-asalan? Ya, berani. Ya, seperti itu. Anda harus konsisten di sini ya. Nanti kalau memang mereka salah,
tunjukkan kesalahannya di mana. Mereka menerjemahkan istilah kami. Ya, salahnya apa? Kurangnya apa? Kelemahannya apa? Ya, usulkan kepada mereka supaya nanti tidak usah diterjemahkan aja ke kami, mending langsung rujuk aja ke bahasa aslinya. Nahnu begitu, ya, istilah nahnu dipakai. Ya, karena ini hanya orang Islam yang akan memahaminya. Orang Kristen tidak mungkin, karena orang Kristen kitab sucinya bukan Quran, ya. Untuk apa diterjemahkan ke kami? Nah, menurut saya, tentu penerjemah Quran ini ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pertimbangan rasional, ya, sehingga menerjemahkan istilah nahnu itu ke dalam istilah kami. Ya, pasti itu. Saya tidak percaya kalau mereka bekerja asal-asalan, ya. Kalau mereka bekerja asal-asalan pasti sudah diprotes oleh orang Islam dari berbagai kalangan. Itu pasti. Ya, itu pasti itu. Tapi sepi-sepi aja tidak ada yang protes, orang terima itu istilah kami, ya, berarti tidak ada masalah. Lalu kalau sampai dikatakan istilah kami itu tidak tepat di sana atau tidak menggambarkan istilah nahnu, menurut saya berdasarkan pengamatan ini, ya, bahwa orang Islam diam-diam saja, tidak ada yang ribut, itu hanya asumsi Suma untuk menghindari pertanyaan saya malam hari ini. Ya, hanya asumsi dia untuk menghindari pertanyaan saya, ya, yang mengatakan kalau ini maksudnya untuk menyatakan kemuliaan. Ingat tadi saya tidak mengatakan ini, saya paham dalam konteks bahasa Indonesia. Saya ikuti pemikiran Islam, saudara, yang mengatakan istilah kami itu untuk menyatakan kemuliaan. Kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Nah, yang saya tanya tadi, yang Suma tidak jawab, memang tidak sanggup jawab, karena tidak ada dalilnya. Ya. Yang saya tanya itu tadi, istilah kami itu dipakai di situ, di mana ayat Quran yang menjelaskan itu, maksud saya. Bahwa Allah menggunakan atau Tuhan menggunakan istilah nahnu atau kami itu untuk menyatakan kemuliaannya. Tunjukkan dalilnya dong, teksnya, ayatnya. Itu yang saya tanya kepada Suma, jangan lari ke sana kemari. Jangan lari ke sana kemari. Tunjukkan teksnya, ayatnya di surat mana, ayat mana di dalam Quran yang menyatakan bahwa istilah nahnu atau kami dalam bahasa Indonesia itu menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Tuhan, saudara. Di mana itu? Kalau tidak ada dalilnya, berarti Suma mengarang di sini, mengatakan bahwa istilah nahnu atau kami menyatakan kemuliaan. Itu karangan saudara. Dalilnya mana? Itu yang saya tanya. Ayat Quran yang menjelaskan itu mana? Itu yang saya tanya. Ya, jadi mohon dijawab itu, ya. Pertama tauhid, yang kedua dalilnya mana bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan dari Tuhan, saudara. Dalil Qurannya maksud saya. Tunjukkan. Tidak usah lari ke sana kemari, penjelasannya ke sana kemari, sebut-sebut ya saya masih level rendah atau apa. No, bukan itu. Tunjukkan dalilnya, teksnya, ayatnya yang menyatakan istilah nahnu atau kami itu menjelaskan kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Saya bicara sampai sini saja. Saya kira cukup. Ya, moderator, saya kira cukup. Oke, waktunya direset dan Pak Pendeta MIM mencukupkan, ya waktunya, walaupun tersisa sekitar beberapa detik lagi. Baik, langsung saja ditanggapi sama Bang Zuma, 5 menit dari sekarang. Iya, jadi berbeda polanya semalam, ya. Kalau semalam itu 100% Tuhan, 100% manusia, keilmuan saya keluar semua, dan tuan rumah babak belur. Malam ini ternyata sama sekali nol tentang tauhid tamu kita. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, secara bahasa Arab, jelas itu adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Orang yang tidak ada ilmu tidak akan sampai ke sana. Nah, huruf wahada yuwahidu ini, itu dengan huruf ha ditasydid. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya adalah sesuatu yang hanya satu, sesuatu yang hanya sendiri, sesuatu yang tanpa sekutu, sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahada yuwahidu. Nah, lalu kemudian dia menanyakan tentang dalil, seakan-akan di dalam kitabnya mereka ada dalilnya Tritunggal, 3 pribadi tapi satu. Itu tidak ada. Tapi kalau lafaz dalam Al-Quran ada. Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Tauhid. Wa ana rabbukum
rabbakum fa'bud. Ada kok datanya dalam Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ada kok. Lisannya, lafaznya ada tauhid itu dalam Al-Quran. Ummatan wahidah. Tauhid. Ya, sesuatu yang berbicara tentang satu. Yang tidak terpecah kemudian. Jadi, dalil-dalil seperti ini itu Pak, bertaburan di dalam Al-Quran. Di mana saya menjabarkan itu adalah bentuk masdar dari kata yang saya maksud tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tentang tauhid ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jelas ya? Jadi kalau tentang tiga Tuhan, tiga pribadi Tuhan, itu Anda tidak akan temukan di kitab Anda. Tapi Anda bikin karikatur. Kalau kami enggak. Data, dalil ada. Cuman keilmuan Anda yang nggak sampai ke sana. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kenapa kemudian kalau kata kami itu cuma satu? Pak, Al-Quran kami itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Orang Arab digiring oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memahami bahwa Tuhan kami itu jatuh, sicih, mesak, sedih. Bukan loro, bukan talu, bukan papat, tapi sicih. Satu. Orang Arab yang ngerti nahnu, paham bahwa kata nahnu itu bukan berarti banyak. Yang utama yang Anda harus paham, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sukar di dunia. Dan bahasa paling sukar kedua setelah bahasa Cina atau bahasa apa yang susah itu? Bahasa Thailand atau apa itu? Hal ini disebabkan karena apa? Dalam satu kata bahasa Arab itu bisa memiliki banyak makna, banyak kandungan. Sehingga umat Islam harus memahaminya dengan balaghah. Harus memahaminya dengan nahwu Arab. Sebuah gender misalnya, dalam suatu daerah bisa bermakna lelaki, tapi dalam daerah lain bisa bermakna perempuan. Bahasa Arab, gitulah anehnya dia. Keunikan bahasa Arab itu seperti itu. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, di mana diterangkan bahwa kata nahnu, kata kami itu adalah kemuliaan terhadap Allah. Di mana Allah melibatkan makhluk-makhluknya di dalam membuat suatu pekerjaan. Al-Quran menerangkan begini Bapak, ambil pulpen, catat. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Lalu siapa yang menjaga Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Kenapa dikatakan ada kata nahnu? Apakah di sana melibatkan makhluknya? Yes. Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, mereka senantiasa didatangi oleh Jibril. Maria hamil, sebelumnya datang Jibril. Maka Allah melibatkan makhluknya. Makhluknya itu bukan Tuhan. Maka jangan dianggap sebagai bagian daripada Tuhan yang menjadi makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kamilah yang mewahyukan. Kami juga yang menjaganya. Itu Pak, tauhid. Oke? Yes, Selamat sampai mendengarkan kebenaran. selesai. Waktunya Bang Zuma dimanfaatkan ya secara sangat efektif ya menjelaskan kata nahnu. Silakan Pak Pendeta MYM semakin diserang lagi gitu ya biar kita juga bersemangat malam ini melihatnya. Ya, Silakan baik. Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, mutar-mutar, hendak keluar-keluaran ke sana kemari Zoomanya ya, tidak menjawab pertanyaan saya ya. Ini yang dimana Pendeta MYM ya debat selalu berkata akademis, logik dan segala macamnya, tapi debat seorang pendeta yang berkelas doktor ini ya hanya mampu debat kusir yang dimana dia berpura-pura dungu atau memang dia dungu ya, tapi iyalah ya namanya juga kafir, itu sudah barang tentu dia dungu ya. Manusia dituhankan sebagai sesembahan yang dia berharap bahasanya dia dapat menyelamatkan dari siksa akhirat ataupun keselamatan tentang bagaimana akhirat ya. Jadi kalau memang dia orang pintar tidak mungkin dia akan
mempertuhankan manusia, sesama manusia, yang dimana manusia itu sama seperti dirinya, yakni netek, yakni makan, yakni buang hajat, dan yang lain-lain dan seterusnya, ya, sebagai manusia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribi Dwi Sanad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان